Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman sekalian sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Jadi pada video ini sebagai penugasan dalam mata kuliah analisis real, saya akan mencoba mereview kembali materi limit fungsi. Tentu materi ini tidak asing lagi bagi kita. Pada mata kuliah kalkulus kita temukan ini, dan kembali kita dipertemukan dalam analisis real. Dan seperti apa tinjauannya, kita akan sama-sama melihatnya. Jadi secara sederhana mungkin saya bisa gambarkan bahwa limit fungsi ini kita berbicara mengenai fungsi di mana domainnya, ya, anggota-anggota domainnya itu karena berada di anggota domainnya itu adalah bilangan real, sehingga antara anggota satu dengan anggota lainnya sangat memiliki rentang yang mungkin tidak bisa kita gambarkan seperti apa rentangnya. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Akibatnya apa? Jadi pada domain kita akan berbicara mengenai delta yang positif. Nah, kemudian pada daerah kodomain kita akan berbicara mengenai epsilon yang positif. Epsilon yang sangat kecil tetapi itu tetap sangat kecil tetapi ada ya, seperti itu mungkin kira-kira. Jadi pada limit fungsi di pertemuan awal kita berbicara mengenai titik kumpul ya, definisi titik kumpul. Titik kumpul itu didefinisikan seperti apa? Jadi kalau misalkan ada satu himpunan, subsetnya ya, himpunan itu adalah himpunan A ya, misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian dari R dan terdapat C anggota dari R ya. C itu adalah anggota dari himpunan bilangan real ya. Himpunan bilangan real maksudnya himpunan dari ya benar, himpunan dari bilangan. C ini disebut dengan titik kumpul. Syarat titik kumpul dari A, syaratnya apa? Kalau terpenuhi ini ada untuk setiap delta positif, setidaknya kita bisa menunjukkan bahwa ada satu X ya. X yang merupakan anggota dari A. X itu selain dari C ya, selain dari C. X itu tidak sama dengan Y. Sehingga X kurang C atau jarak dari X ke C itu lebih kecil daripada delta. Jadi pada intinya sebenarnya adalah kita mengamati delta yang positif dan mengamati jarak X ke C. Ya, seperti apa ilustrasinya? Jadi saya jadi ini garis hitam ini adalah bilangan real. Garis ini bilangan real. Kemudian ada himpunan A ya, ini himpunan A. Titik C ini dikatakan titik kumpul kalau setiap delta, jadi ini adalah delta, saya bisa tarik ini kemanapun berapa, semakin kecil ini saya selalu bisa menunjukkan satu X ya, memiliki menunjukkan ya, satu atau berapa ya, minimal lah satu, kita bisa tunjukkan satu selain dari C ini yang jaraknya ke C ini lebih kecil daripada delta. Nah seperti itu definisinya. Jadi lebih jelas ya mengenai definisi titik kumpul. Atau sebenarnya kalau mau saya lebih saya mau tunjukkan dalam bentuk grafik di GeoGebra. Jadi anggap saya ambil satu. Jadi ini adalah himpunan bilangan real. Kemudian saya ambil satu segmen garis, kita tahu bahwa ini adalah himpunan titik-titik. Himpunan titik-titik. Kemudian saya mengambil satu percobaan titik kumpulnya dari sini ya, dari sini. Nah kemudian ada delta juga nanti, delta di sini ya. Kemudian titik C ya, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana? Ini adalah titik C ya, titik C. Nah, ini ada maksudnya ini adalah himpunan bilang real ya.
Anggap saya bayangkan itu. Kemudian C ini titik kumpul, dikatakan titik kumpul kalau misalkan saya ambil setiap delta, ya ini saya bisa geser teman saya delta, kemudian C ini maksudnya X ini selalu bisa saya tunjukkan X yang jaraknya ke C itu lebih kecil daripada delta. Jadi kalau semakin kecil ini, saya selalu bisa menunjukkan X yang jaraknya dari ke C itu lebih kecil daripada delta. Ya seperti itu. Dengan catatan C-nya ini harus berada di bilangan di himpunan bilangan yang merupakan subset dari bilangan real. Jadi kalau misal saya geser titik C-nya ke sini, tuh, sorry, saya ambil titik baru saja. Jadi kalau saya ambil titik C-nya di sini, ya, otomatis deltanya di sini. Nah, saya ambil titik, maka bisa saja memenuhi. Kalau deltanya ke sini, saya bisa ambil satu X di sini, jaraknya ini ke sini lebih kecil. Tetapi kalau misalkan saya ambil delta yang lebih kecil ke sini, maka saya tidak akan bisa mendapatkan X yang merupakan himpunan dari A yang jaraknya ke C itu lebih kecil daripada delta, sehingga C ini bukan titik kumpul. Jadi seperti itu saja kira-kira. Nah, contohnya adalah diberikan satu himpunan yang anggotanya adalah 1 dan 2. Buktikan A ini tidak mempunyai titik kumpul. Bagaimana pembuktiannya? Jadi ada satu himpunan yang beranggotakan 2. Kita disuruh tunjukkan bahwa tidak ada titik kumpul di antara titik-titiknya. Tidak ada titik kumpul yang bisa dihasilkan dari himpunan titik A. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, pilih satu sebagai titik kumpul. Jadi pilih satu titik sebagai titik kumpul dari A, sehingga dipilih C sama dengan 1, maka pilih X yang tidak sama dengan 1, X yang anggotakan dari A yang berada di dalam sekitar untuk setiap delta. Jadi maknanya apa? Bahwa sini kan sebenarnya hanya 2 opsi X-nya, ya, hanya ada 2 opsi X yang bisa kita pakai, ya, karena hanya anggota himpunan A-nya 1 dan 2. Jadi kalau C sebagai titik kumpul, maka X-nya itu harusnya 2, ya. Tidak bisa kita ambil X di sini. Nah, X-nya harus 2. Kalau X-nya di sini kan tadi, kalau C-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, maka saya bisa tunjukkan, ya, delta yang positif dan maksudnya lebih besar, ya, lebih kecil dibanding pada jarak dari X ke C. Oke lah, mungkin kalau saya ambil deltanya ke sini, tetapi kalau deltanya 1/2, nah, maka tidak terpenuhi, ya, jaraknya, karena jarak dari 1 ke 2 ini adalah 1. Nah, 1, sedangkan 1 lebih kecil dibanding 1/2. Maksudnya 1 lebih besar dibanding 1/2. Akibatnya apa? Tidak terpenuhi definisi dari titik kumpul. Begitu pula kalau saya ambil, ya, sebaliknya, ya, saya ambil titik C-nya di sini, maka X-nya harusnya 1. Maka saya juga bisa ambil satu delta, ya, 1/2, ya, misalnya 1/2, ambil delta yang lebih kecil dibanding daripada jaraknya ke X ke C, seperti itu. Jadi tidak ada opsi lain selain itu, karena kalau kita ambil opsi titik kumpulan di sini, selalu saja tidak bisa kita tentukan akan ada delta yang lebih kecil dibanding pada 1, ya, seperti itu. Karena
hanya kedua opsi ini yang berpeluang ini tidak terpenuhi definisinya, maka kita tidak bisa, maksudnya benar terbukti bahwa tidak ada titik kumpul yang berada pada himpunan A ini. Seperti itu. Nah, teorema 1 menyatakan bahwa suatu bilangan C yang merupakan anggota dari bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan A yang merupakan subset R jika dan hanya jika ada barisan AN di A sedemikian sehingga limit AN sama dengan C, atau barisan AN ini konvergen ke C, dan AN ini tidak sama dengan C untuk setiap N lebih N itu adalah bilangan asli. Maksudnya seperti apa? Jadi pemaknaan teorema ini bahwa menyatakan bahwa kalau misalkan C itu adalah titik kumpul, maka akan ada barisan, ya, barisan bilangan di A ini, himpunan A ini yang konvergen ke C. Ini adalah titik-titik yang konvergen ke C. Pembuktiannya apa? Jika C adalah titik kumpul dari A, maka untuk setiap N anggota dari bilangan asli, maka dapat dipilih Xn yang meranggotakan A. Xn ini tidak sama dengan C, sehingga Xn kurang 1, Xn kurang C lebih kecil daripada skor N. Jadi kalau kita punya Xn, barisan Xn yang merupakan himpunan dari A dan delta seper N, barisan-barisan Xn ini akan konvergen ke C. Karena kenapa? Delta yang diberikan sangat kecil, akibatnya ya, delta yang diberikan ini seper N sangat kecil. Kita bayangkan 1 per N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli sangat kecil. Maka dengan demikian Xn ini akan konvergen ke C. Ini sangat pembuktian secara empirik dan presis. Begitu pula sebaliknya, kalau Xn itu jika terdapat Xn di himpunan A selain dari C yang konvergen ke C, maka untuk setiap delta positif terdapat K, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K, Xn, jaraknya dari Xn ke C itu lebih kecil daripada delta. Ini berarti bahwa ada Xn yang merupakan anggota dari A yang berbeda dengan C dan jaraknya sangat dekat, lebih kecil dari delta. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Kalau jadi ini sebenarnya kalau kita amati ini sebenarnya definisi dari limit barisan yang kita bahas sebelumnya. Jadi ada K di sini, K. Kemudian maksudnya Xn ini adalah himpunan Xn, dan K di sini jumlah maksudnya setiap Xn kurang C ini akan lebih kecil daripada delta, ya. Maksudnya C ini, jadi Xn yang anggota dari C ini memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan ini, lebih dekat daripada delta, lebih kecil daripada delta. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai limit fungsi. Limit fungsi. Jadi didefinisikan limit fungsi itu sebagai ini. Jadi kalau misalkan A itu adalah suatu subset dari R, ya, himpunan bagian dari bilangan real, himpunan bilangan real. C adalah titik kumpul dari A. Di sini untuk sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke bilangan real, suatu bilangan real L ini dinyatakan sebagai limit dari suatu fungsi f pada C jika diberikan sebarang del epsilon yang positif, terdapat delta positif, sedemikian hingga jika X itu adalah anggota dari A,
dan jarak x ke c itu lebih kecil daripada delta dan lebih besar daripada 0, maka fx ini akibatnya apa? Fx ini selisih antara fx dan L itu lebih kecil daripada epsilon. Jadi ini pemaknaannya dengan pemaknaan limit. Jadi bedanya di sini ada kita berbicara karena intervalnya. Intervalnya itu adalah himpunan A. Ya. Jadi ada himpunan A dan satu titik kumpul. Titik kumpul ini, semua anggota himpunan A ini dipetakan ke bilangan real, ya, dipetakan ke bilangan real. Kemudian L ini dinyatakan sebagai hasil pemetaan dari C, hasil pemetaan fungsi dari C, C ini. Maka kalau diberikan satu epsilon, ya epsilon, kita ambil epsilon itu di sini misalkan, atau di sini terserahlah, nah, epsilon. Terdapat, kita juga bisa menyatakan terdapat delta yang positif, Nah, sedemikian sehingga kalau x-nya itu adalah himpunan dari bilangan A, maka dan x jarak x ke C ini lebih kecil dibanding delta, maka akibatnya apa? Kita bisa melihat selisih, ya selisih dari hasil plot x ini. Di sini hasilnya adalah fx, jarak selisih fx ke L itu lebih kecil daripada delta. Seperti itu untuk gambaran penjelasan ilustrasinya. Nah, pada teorema kedua, ya, di sini kita diperlihatkan bahwa jika satu fungsi memetakan A ke R, simpunan A ke R, dan jika C suatu titik kumpul dari A dari C, maka F hanya dapat mempunyai satu titik limit pada C nya. Artinya apa? Bahwa pada pemetaan C ini yang merupakan titik kumpul hanya akan ada satu wilayah, hanya adakan satu titik, ya maksudnya tidak lebih dari dua, ya hanya pemetaannya hanya tunggal. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara pembuktiannya? Di sini kita buat dulu pernyataannya. Nanti kita sangkal pernyataan ini. Jadi ada, kalau misalkan pernyataan ada L1 dan L2, berarti ada pernyataannya tidak tunggal. L1 tidak sama dengan L2, yang merupakan pemetaan dari pemetaan C terhadap fungsi. Maka untuk setiap setiap epsilon yang lebih besar daripada 0, ya, terdapat delta positif, dengan demikian sehingga jarak x ke C itu lebih kecil daripada delta 1, mengakibatkan selisih fx kurang L itu lebih kecil daripada epsilon. Begitu pula kalau kita ambil delta yang kedua, ya, seperti itu. Maka delta ini, ya, kita ambil minimal delta terkecil, ya, dari diantara kedua delta ini, delta 1 dan delta 2. Akibatnya apa? Selisih x kurang C ini, atau jarak x ke C itu lebih kecil daripada delta. Nah, pada kondisi x kurang C lebih kecil daripada delta, L1 kurang L2, ya, jadi kita tidak bisa menggambar nih, karena memang ini pemisalan saja. Kalau ada titik L1 dan L2 itu, maka kita bisa menuliskan L1 kurang fx itu ditambah fx kurang L2. Jadi selisih antara kedua
selisih dari kedua kodomain itu, hasil dari C, plot C itu akan bentuknya seperti ini. L1 kurang fx ditambah fx kurang L2. Pada kondisi lain, L kurang L1 kurang fx dimutlakkan, maksudnya jarak L1 kurang fx itu kemudian ditambahkan dengan jarak dari fx kurang L, itu bisa jadi lebih kecil atau bahkan sama dengan daripada ini. Ya, karena di sini kan operatornya sini dimutlakkan, masing-masing mutlakkan. Kemudian ya, ini cuma diputar saja, dimanipulasi saja. Akibatnya apa? L1 kurang fx itu kan sama dengan delta epsilon per 2. Juga L2 kurang fx sama dengan epsilon per 2. Jadi kalau kita jumlahkan ini tidak lain adalah jumlah L1 kurang L2 adalah delta. Ya, delta. Jadi selisih L1 dengan L2 adalah delta. Atau karena delta ini menyatakan suatu yang sangat kecil, L1 kurang L2 itu sama dengan 0. Ya. Akibatnya apa? L1 sama dengan L2. Jadi secara tidak langsung pernyataan awal kita yang menyatakan L1 tidak sama dengan L2 kontradiksi dengan hasil yang kita peroleh di akhir. L1 sama dengan L2. Jadi seperti itu saja mungkin teman-teman sekalian untuk penjelasan mengenai limit fungsi ini. Mudah-mudahan bisa dimudahkan memahaminya, dan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang jelas, kurang tepat, dan mungkin bisa dibetulkan. Dan akhirnya ini yang bisa sempat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.